Maka dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Memberikan nama anak Muhammad bagus. Top. Mantap. Tapi dengarkan baik-baik. Itu nama mulia. Jangan nisbahkan nama mulia kepada anak. Nggak diajarkan ngaji. Sholat nggak diajarkan. Itu bahaya. Pertama, saya ulangi ya. Fa'akrimu lahu. Muliakan namanya. Wa'ausi'u lahu fil majlis. Ajarkan dia Tengku. Ya. Saya nggak bisa ajarin ngaji. Kasih ke balai pengajian. Tengku. Ya. Gimana? Balai pengajian jauh, Tengku. Ya, kasih ke daya. Tengku, ya gimana lagi? Dayahnya jauh, ya kasih terus dayah yang dekat. Nggak ada Tengku yang dekat, yang jauh. Ya udah kasar aja jauh. Tengku, nggak ada duit. Oh, udahlah, bebas aja lah, serah kamu aja lah. Ya, orang kalau udah suruh ngaji, alhamdulillah di Aceh masih gratis. Kalau tempat lain udah bayar. Maka dengarkan baik-baik. Kalau sudah buat nama Muhammad, ingat Allah tetap akan berkahi nama itu di yaumul qiyamah. Tapi di sisi lain Allah perintahkan kita memuliakan nama Nabi Muhammad ke anak kita dengan 3 tadi. Maka inilah kata Allah kepada Nabi Isa, hai Isa, kalau bukan karena Muhammad aku tak mau menciptakan Adam. Kalau bukan karena Muhammad aku tak mau menciptakan surga dan neraka. Alhamdulillah, satu sudah kita bahas. Yang kedua, Nabi Adam alaihi salam. Di dalam kitab yang sama saya baca dulu, adik-adik dengarkan baik-baik cerita Nabi Adam. Dulu Nabi Adam itu dihidupkan Allah dalam surga. Satu-satunya manusia pertama kali yang lihat isi surga adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu umurnya 1000. Umurnya 1000, cucunya 1000. Itu istrinya, istri Nabi Adam itu, kalau sudah melahirkan, ya setelah melahirkan itu diberi Allah sekali melahirkan 4 anak. Ada nggak sekarang orang lahir 4 anak? Oh ada juga ya? Ada? Oh nggak pernah lihat saya, coba kasih lihat Mas Yanti. Biasa kita 2 anak, itu Siti Hawa dulu 4 anak. Sehingga Nabi Adam sudah umur 1000 tahun, cucu terakhirnya jadi nabi, namanya Nabi Syed alaihi salam. Ibu-ibu, saya mau tanya, Bu. Nabi Adam itu turun dari surga karena apa? Makan buah kul. Ya, sepakat? Sepakat kan? Nabi Adam turun dari surga karena makan buah kul. Oke, baik. Berapa dosa yang Nabi Adam lakukan sehingga Nabi Adam diturunkan dari surga? Satu. Satu dosa Nabi Adam diturunkan dari surga. Oke. Sekarang pertanyaannya, kita yang banyak dosa, yang bukan 1, yang tentu juga bukan 10. Ada yang 1000, ada yang 500 dosa kita, ada yang 20.000, ada yang tak terhingga. Udah pagi selalu buat dosa. Udah sampai sore buat dosa. Pertanyaannya, Nabi Adam yang turun dari surga diturunkan Allah karena satu dosanya, kita yang mau masuk surga yang banyak dosa, cocok nggak? Pantas nggak? Berarti kita bukan ahli surga. Cuma 1 orang yang jawab. Bu, kita ahli surga atau bukan nih? Ayo, saya mau tanya nih. Kita ahli surga atau bukan? Ahli surga. Oh, sombong kali itu surga. Kita ahli surga atau bukan? Dulu ada wali Allah namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali Allah perempuan. Apa katanya? Ya Allah, aku beribadah bukan karena mengharap surgamu. Aku beribadah bukan karena takut ke nerakamu. Aku hanya beribadah karena dirimu, mengharap ridamu. Berarti wali Allah Rabi'ah Adawiyah, dia tidak mau masuk surga bukan karena sombong. Dia nggak takut neraka bukan karena sombong, tapi dia beribadah karena Allah. Kita masuk surga atau enggak? Insya Allah nanti masuk. Ada masuk 1. Usir aja tuh.
Ya. Oke, ibu-ibu ya. Coba ya. Saya mau tanya, kita ini ahli surga atau bukan? Oke, saya mau jawab. Suatu hari Jibril turun ke bumi. Assalamualaikum Muhammad. Salam sejahtera atas Muhammad. Iya. Bagaimana Jibril? Muhammad, dengarkan baik-baik. Nanti kata Jibril, seluruh umatmu akan masuk ke dalam surga. Dijawab oleh Nabi Muhammad dengan senang hati, wa in zana wa in saraka ya Jibril. Walaupun umat saya berzina Jibril, masuk surga juga. Wa in saraka ya Jibril, walaupun umat saya mencuri, masuk surga juga Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, wa in saraka wa in zana ya Muhammad, walau umatmu mencuri, walau umatmu berbuat dosa, walau umatmu berzina, Allah berikan kehendak dia masuk ke dalam surga selama imannya masih percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul. Cuman masuk neraka dulu. Yang banyak-banyak dosa kan? Bukan? Mau masuk neraka kan? Ya, coba kita lebih baik menganggap diri ahli neraka atau menganggap diri ahli surga? Ya, lebih enak menganggap diri ahli neraka sebab kita merendah daripada mengaku diri saya ahli surga. Insyaallah surga Firdaus. Tidak bisa. Ya, tapi hebatnya syafaat Nabi. Saya mau cerita syafaat Nabi, potong sikit cerita Nabi Adam tadi. Syafaat Nabi ini begini. Nih, saya pakai bahasa Nabi ya. Ini bukan bahasa saya nih, langsung bahasa Rasulullah. Dengarkan baik-baik. Nabi pernah cerita begini. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Kata Nabi, nanti di yaumul qiyamah itu ada orang, kata Nabi. Itu orang itu diberi catatan oleh Allah, baik semua amalnya, baik, pahala. Sehingga dibawa malaikat, ini Nabi cerita nih, dibawa malaikat ke dalam surga. Saya mau cerita syafaat Nabi. Sehingga Nabi cerita, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Ini pintu surga nih. Ini pintu surga. Ini orang yang mau masuk surga. Nih, sini nih. Kata Rasulullah, sedikit lagi langkah kakinya masuk surga. Begini Bu. Ini pintu surga nih. Sedikit lagi dia injak tuh. Fayasbiqu alaihil kitab, kata Rasulullah. Datang tiba-tiba catatan amal yang baru. Ternyata waktu dilihat itu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Waktu dicatat itulah ternyata ada butiran dosa atau satu dosa yang belum diampunkan Allah, bahkan Allah tak mau mengampuninya. Tadi orang tadi melihat baik, pahala, tapi ternyata ada satu dosa di antara pahala tadi tidak diampunkan Allah. Ibu-ibu tahu nggak apa yang terjadi? Nabi bilang fayadkhuluha, diputar kepalanya oleh malaikat, dimasukkan ke dalam neraka. Padahal sedikit lagi mau masuk ke surga, ini pintu surga, ini kaki dia ini. Dhira, nih sedikit lagi nih, begini. Diseret malaikat, didorong malaikat sampai ke pintu neraka. Nih, saya mau cerita syafaat Nabi. Setelah itu Nabi cerita ke sahabat-sahabatnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Tapi kata Nabi, ada satu kelompok nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar nanti, di yaumul qiyamah itu, hari mahsyar nanti, itu sekelompok manusia masuk ke neraka, diseret malaikat ke dalam pintu neraka itu. Bahkan Nabi cerita, hatta mayakuna bainahu illa dhira'. Nih kaki dia ini pintu neraka. Sedikit lagi mau masuk neraka. Satu langkah kaki lagi mau masuk neraka. Lalu Nabi mengatakan, bercerita, fayamilu bi'am fayasbiqu alaihi kitab. Lalu datang kitab. Apa yang terjadi? Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha, kata Nabi. Waktu dia lihat rapor tadi, buru, ternyata di antara amalan terburuk yang banyak dalam catatan itu, ada satu amalan baik yang diridhai Allah, yang dirahmati Allah,
Nabi berkata, fayadkhuluha, mau masuk pintu neraka, tidak jadi, lalu dimasukkan ke dalam pintu surga. Sekarang pilih, mau masuk pintu surga tiba-tiba ke neraka, atau masuk neraka tiba-tiba ke surga. Satu lagi, masuk neraka terus atau masuk surga terus. Dua pilihan saja, nggak usah banyak-banyak. Saya ulangi lagi, mau masuk pintu surga tiba-tiba ke neraka, atau pintu neraka tiba-tiba ke surga. Pilih mana, Bu? Hah? Pilih mana? Mau masuk neraka tiba-tiba nggak keluar lah, ya gitu ya. Mau masuk neraka tiba-tiba masuk surga. Kalau saya tidak pilih dua-duanya. Saya nggak mau pilih dua-duanya. Terus tunggu pilih apa? Saya minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan terus masuk ke surga, tidak ada neraka dulu. Ya gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu ingin masuk surga, dengarkan baik-baik. Ini amalan dari Nabi. Amalan dari Nabi. Nabi pernah ada orang tanya. Orang itu bilang begini, Nabi, saya mau bertanya, tolong dijawab. Ara'aita ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu Nabi? Idza sholaitul maktubah, saya sholat 5 waktu. Wa sumtu Ramadan, saya puasa. Wa ahlaltul halala, saya halalkan apa yang sudah Allah halalkan. Wa haramtul harama, dan saya haramkan apa yang sudah Allah haramkan. Saya mau bertanya Nabi, tolong jawab. Adkhulul jannata ya Rasulullah. Saya yang begini masuk surga atau tidak? Kata Rasulullah, na'am. Kalau sholatmu bagus, kalau puasamu bagus, kalau kau sudah halalkan apa yang sudah Allah halalkan, kalau kau sudah haramkan apa yang sudah Allah haramkan, kau tak tambah-tambah di sana, maka silahkan masuk surga. Ini adalah kunci Nabi berikan kepada kita untuk masuk surga. Oke, kita cerita lagi tentang Nabi Adam tadi. Setelah Nabi Adam turun dari surga, Nabi Adam kewalahan. Makan tidak bisa, minum tidak bisa, bahkan pakai baju pun tidak bisa. Sebab dalam surga tinggal minta. Andai waktu Nabi Adam dalam surga, ya Allah kurma datang. Ya Allah madu datang. Tapi waktu di bumi Nabi Adam alaihissalam tidak bisa apa-apa. Turun malaikat Jibril, beliau ajarkan Adam sini. Kalau mau makan Adam, kau mau makan apa Adam? Daging. Kau potong dulu dagingnya. Setelah kau potong dagingnya, kau masak. Setelah kau masak, kau makan. Gitu caranya. Oh begitu Jibril. Iya. Jadi enggak dalam surga. Enggak, ini bukan surga lagi, bumi sekarang. Oh gitu. Terus minum gimana Jibril? Gini Nabi Adam. Kalau kau ingin minum, kau pergilah ke sungai. Setelah kau pergi ke sungai, kau siapkanlah tampungan air. Tampungan air di mana kita ambil Jibril? Ya buatlah dia. Oh, bagaimana cara buat? Diajarkan oleh malaikat Jibril. Terus bagaimana saya mau pakai baju, mau buat baju? Saya nulis bagaimana? Semua diajarkan oleh Jibril. Bahkan Nabi Adam itu diajarkan Jibril cara menulis. Bu, kalau kita nulis itu di atas kertas, nih kertas misalnya ya, nih saya kasih contoh. Kita sekarang kalau nulis itu kan di atas kertas, ini kertas misalnya kan, ada pulpen, tulis pulpen. Nah, Nabi Adam dulu itu nggak gitu tulis. Diambil tanah liat itu, diambil, dia remuk-remuk, dia gulung-gulung. Setelah itu beliau bakar tanah itu, baru beliau tulis. Itu Nabi Adam tulis begitu dulu. Nabi Adam belajar nulis, begitu diajarkan Jibril, ambil tanah liat, setelah itu dikeringkan, habis itu tulis. Nulis Nabi Adam. Nah pertanyaannya, bahasa apa itu Nabi Adam? Bahasa Quraisy. Bahasa apa? Saya baca kitab, ada satu kitab yang ditulis oleh dosen ahli Quran Mesir, Al-Azhar, pada abad ke-19. Namanya Muhammad Al-Dabbah. Nama kitabnya Samirut Talibin. Di situ ditulis dalam kitab itu, orang yang pertama belajar nulis dan bisa nulis Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu dia remuk, ditulis, dikubur.
Setelah dia tulis di kubur, yang nanti itu hasil kuburan itu diambil oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah, nih sejarah, bagaimana sejarah pertama sekali orang bisa nulis. Pertama sekali yang tulis Nabi Adam, yang mengumpulkan tulisan Nabi Adam nanti oleh Nabi Daud. Nah, tulisan Nabi Daud ini datang penduduk Irak. Orang Irak datang itu, dia temukan tulisan itu, maka ditulis kembali, diantaranya namanya Muramir bin Murrah. Namanya siapa? Muramir bin Murrah, itu dari Irak. Dia tulis itu. Nah, Muramir bin Murrah ini ada saudara yang nanti saudaranya itu menikah dengan salah seorang suku Quraisy, yang disitulah nanti muncul tulisan pertama di kota Mekah. Itu cerita tulis. Oh gitu caranya Jibril? Iya. Jibril. Terus waktu saya mandi gimana? Kalau kau ingin mandi, hai Adam, begini caranya. Kau ambil air, kau siram kepalamu, kau gosok-gosok badanmu. Begitulah terus Jibril mengajarkan Nabi Adam alaihissalam. Suatu saat Nabi Adam sedang masak daging, lalu tanya Jibril, tadi kau sudah suruh aku untuk memotong daging. Terus gimana cara masaknya? Pakai api Adam, apinya mana? Susah Nabi Adam hidup di bumi. Ya, untung ada Jibril. Ya. Oh, api. Ya, tunggu dulu. Ini saya baca kisah ini dalam kitab Kasful Ghaibiyah. Pergilah Nabi Adam ke neraka, minta api. Pergi ke malaikat Malik. Ya, gimana Jibril? Gimana kabarnya? Baik. Kalau bahasa kita gitulah. Aman kan? Aman. Gimana Jibril? Gini. Saya mau turunkan api untuk peralatan masak Nabi Adam. Terus gimana? Tolonglah keluarkan sedikit api neraka. Coba ulang lagi, kata malaikat Malik. Tolong keluarkan sedikit. Sedikit itu sebesar apa? Sebesar kurma. Oh, enggak bisa, kata Malik. Jibril, kalau saya izinkan itu api neraka sebesar kurma, saya turunkan, saya berikan kepadamu. Kau turunkan itu api ke bumi, buminya hangus, buminya hancur, langitnya hancur, alam semesta hancur. Oh gitu, kata Jibril. Ya udahlah, seperempat kurma aja. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau ku izinkan kepadamu seperempat kurma api neraka, kau turun ke bumi, hancur gunung, buminya hancur, buminya meledak, lalu airnya pun mengering, bahkan alam semesta tak ada. Kata Jibril, ya udahlah, terserah kau adalah Malik. Berapa kau kasihlah. Bahasa kita gitu. Ya, datanglah malaikat Malik, kasih. Mau tahu sebesar apa dikasih? Ya. Sebesar, mohon maaf ya, kotoran kuku itu ada. Pernah lihat kotoran kuku? Pernah lihat tuh? Ibu-ibu kalau congkel-congkel kuku itu, pernah lihat kotoran hitam itu? Lebih kecil 10 kali dari itu. Dilihat Jibril, oh ini serius Malik. Serius kan Malik. Turunkan. Maka dibawa turun itu malaikat Jibril, apinya itu ke bumi. Berguncang bumi, panas bumi, lalu hampir mengeringlah itu air-air yang ada di bumi. Maka singkat cerita dibawa pulang lagi nak jadi. Nah, efek dari panas itulah nanti keluarlah nanti yang disebut dengan gunung berapi dan seterusnya. Itu kisah itu lengkapnya baca dalam kitab Kasful Ghaibiyah. Oh, ada orang tanya, Tengku, kok Tengku cerita aneh-aneh gitu, itu sahih atau tidak? Yang cerita itu banyak riwayat itu berasal dari salah seorang sahabat Nabi ahli Quran, namanya Imam Ibnu Abbas. Siapa namanya? Imam Ibnu Abbas. Dalam kitab tafsir saya baca, Ibnu Abbas itu punya gerobak. Gerobaknya sebesar ini. Nah ini. Gerobak kotak. Itu dalam kitab itu macam-macam kitab. Kitab Injil, Zabur, Taurat. Dan orang yang paling mengenal takwil atau cerita-cerita gaib adalah Imam Ibnu Abbas. Begitulah hidup Nabi Adam di bumi, sulit, susah, tidak bisa. Beliau menangis setiap malam, teringat, ya Allah, ternyata begini hidup di bumi. Kalaulah dulu ya Allah aku tahu bahwa makan kurma itu dilarang dan aku tak mau ikut ya Allah perintah iblis. Iblis itu tahu Nabi Adam itu tidak bisa diikuti perintahnya, maka didatangi
istri. Ya kan? Kenapa Nabi Adam bisa terjerumus? Ya tentu karena iblis. Tapi iblis tahu kelemahan Nabi Adam, yaitu pada istri. Makanya bahaya. Ya kan, Bu ya? Maka kata Rasulullah, ad-dunya mata'un khair. Dunia itu perhiasan, wa mata'uha al-mar'atus salihah. Perhiasan bumi itu ada pada wanita yang sah. Rusaklah wanita, rusaklah bumi. Baiklah wanita, baik juga lahu. Ibu-ibu, ibu. Untung ada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada, dulu martabat perempuan diinjak-injak, dihina-hina. Bahkan Umar bin Khattab setelah beliau masuk Islam itu, beliau teringat 2 dosa. Pertama, dosa beliau main judi. Kedua, dosa beliau pernah menguburkan anak perempuannya yang hidup. Umar bin Khattab menangis, beliau menangis. Kalau tidak ada Rasulullah, sampai hari ini perempuan diperbudak hingga kiamat. Tidak ada harganya. Ya, tapi datang Rasulullah. Seorang pemuda bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa yang berhak saya patuhi? Kepada ibu, kata Nabi. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. 3 kali disebut Nabi. Kita yang laki-laki terakhir hanya sekali. Kepada siapa lagi? Kepada ayahmu. Ya, untung ada Rasulullah. Alhamdulillah. Lalu menangis Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, sulitnya hidup di bumi. Kalau dah lapar harus masak dulu, ya Allah. Saya minta ampun, ya Allah. Bahkan dalam riwayat tafsir, Nabi Adam sujud. Hampir bertahun-tahun beliau sujud kepada Allah minta ampun. Sebab beliau menyesal dengan perbuatan yang pernah beliau lakukan. Apa yang terjadi, ibu-ibu? Duduklah beliau bermunajat kepada Allah. Lalu pernah Nabi Adam melantunkan satu doa dengan membawa nama. Dari sekian doa Nabi Adam, beliau lantunkan kepada Allah, beliau arahkan kepada Allah, beliau bermunajat kepada Allah. Tapi beliau ambil inisiatif. Ada satu doa, beliau bawa nama ini. Ini nama ini. Hebat sekali Rasulullah. Dia bawa nama Nabi Muhammad. Nih doa Nabi Adam nih, kalau mau dihafal, hafal. Dihafal. Nih doa Nabi Adam. Ketika beliau bermunajat itu, beliau minta, ya Allah, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ada yang aneh doa Nabi Adam? Ada yang aneh enggak? Coba saya ulangi. Mana yang aneh? Ya Allah, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafarta. Yang anehnya pada nama Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad belum lahir. Waktu dibaca doa itu doa Nabi Adam tuh. Lalu Allah berdialog dengan Nabi Adam. Senang sekali Nabi Adam berdialog dengan Allah. Apa kata Allah? Ya Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu ya Adam? Adam, dari mana kau tahu Muhammad? Aku belum menciptakannya. Barulah curhat Nabi Adam. Ini Nabi Adam curhat. Dari mana Nabi Adam tahu Nabi Muhammad? Ya kan? Aneh kan? Allah tanya Adam, kenapa kau tahu? Dari mana kau tahu Muhammad? Aku belum menciptakannya. Ini curhat Nabi Adam. Curhat Nabi Adam. Ya Rabbi, lamma khalaqtani biyadika. Ketika dalam surga, ya Allah, di mana saat itu ya Allah kau menciptakan aku, wa nafakhta fiyya min ruhika. Lalu setelah itu kau telah menciptakan tanganku, hidungku, kepalaku. Saat itulah kau tiupkan ruh ke dalam tubuhku ya Allah. Wa rafa'tu ra'si. Tiba-tiba waktu ruh sudah masuk dalam tubuhku ya Allah, aku angkatlah kepalaku ya Allah. Wa ra'aitu 'alal qawamil aras. Tak sengaja ya Allah, aku melihat salah satu tiang aras tertulis maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam melihat waktu mengangkat pertama kali
itu kepala beliau lihatlah tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu kata Nabi Adam, ya Allah, aku tahu namamu yang paling hebat, namamu yang paling agung, namamu yang paling mulia. Tapi saat itu aku tahu, ku simpan dalam dadaku ya Allah. Dan aku tahu ternyata ada nama yang mulia yang kau muliakan, ada nama yang agung yang kau agungkan. Nama itulah kutanamkan dalam hatiku, dan hari ini aku berdoa, nama itulah nama Muhammad. Dijawab oleh Allah, apa ibu-ibu? Sadaqta ya Adam, kau benar Adam. Lalu Allah berkata, ud'uni, kau berdoalah kepada aku, bihaqqihi, dengan hak Nabi Muhammad. Nah ibu-ibu, ini Allah ajarkan kita ini, kalau ingin berdoa itu jangan minta langsung. Setelah salam, assalamualaikum, salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ya Allah, mobil Innova merek terbaru 2026. Jangan, nggak bisa begitu, nggak bisa. Itu nggak ada adab. Ayo, saya mau ajarkan adab. Bagaimana cara adab berdoa? Kalau ingin dikabulkan Allah, setelah salam, assalamualaikum, baca istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baca. Ada istighfar yang paling bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Itu bagus kalau mau baca itu. Tinggi-tingginya jangan berdoa begini. Ini ada, saya lihat orang tunggu imam sholat sedang baca doa, dia angkat begini satu tangan di ujungnya di sini. Dia congke-congke lah hidungnya itu, ada nggak yang besar? Gimana berdoa begitu? Ada model berdoa bukan? Nah, orang udah tinggi-tinggi, dia di bawah ini. Ya, di atas ini. Itu nggak ada adab. Kalau ingin berdoa, nih, puji Allah dulu. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Misalnya nggak bisa bahasa Arab. Ya Allah, ya Qahar, kau maha kuat. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, kau maha segala-galanya. Kau maha pengasih. Ya Allah, aku apalah gunanya. Itu puji Allah dulu. Setelah puji Allah, barulah puji kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Muhammad. Puji boleh dengan kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah, boleh. Atau dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Kenapa harus puji Nabi Muhammad? Ayo, saya mau cerita sedikit. Umar bin Khattab dulu itu pernah waktu beliau memimpin negeri Makkah Madinah, itu kering. Hujan tak turun-turun. Lalu beliau panggil paman Nabi duduk bersama nih. Paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, beliau pernah doa gini, Bu. Doa Umar bin Khattab. Beliau pernah doa, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabina fatasqina. Itu doa Umar bin Khattab. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah. Dulu waktu aku meminta hujan kau turunkan, aku sebutkan wasilah Nabi Muhammad. Tapi hari ini tidak ada lagi Nabi Muhammad. Bi ammi nabina Muhammad, kami berwasilah kepada paman. Nah, inilah penting kita berwasilah dalam berdoa. Pernah kan wasilah kan? Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa, kan gitu ya? Itu namanya wasilah. Sudah, maka setelah kita memuji Nabi, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Setelah minta ampun, baru minta mobil Innova, boleh. Minta rumah besar, boleh. Minta apa lagi, Bu? Emas, ya Allah, emas dah ada lagi dah. Satu mayang sudah hampir, berapa dah tuh mayangnya? Hah? Udah 7 juta ya? Ya, Bu. Aduh, udahlah. Yang mudah-mudahan ada lagi udah. Di Langsa berapa mayang? 10 mayang. Misalnya orang mau nikah di Langsa, berapa mayang? 10. Berarti 10 kali berapa? Hancur kami. Yang mana yang belum nikah? Udahlah, jangan nikah sini aja. Pergi ke tempat lain aja. 10 mayang. Minta kepada Allah, ya Allah,
Aku ndak ada emas, berilah emas ya Allah. Kan gitu ya. Intinya jangan setelah sholat lalu minta doa kepada Allah. Itu ndak ada adabnya. Setelah itulah Nabi Adam alaihi salam diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu. Adam diampunkan dosa karena nama Muhammad. Nah, sekarang ayo kita amalkan. Nih, sedikit lagi saya ingin sampaikan. Kalau ingin dapat berkah di bumi, selalulah bersalawat kepada baginda Rasulullah. Nih, saya mau baca hadiah sedikit. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad." Ya, bagaimana Jibril? "Man shalla 'alaika min ummatika salatan." Muhammad, kalau ada umatmu bersalawat kepadamu satu kali, Allah kasih 3 hadiah. Pertama, Allah berikan 10 derajatnya. Yang kedua, Allah hapuskan 10 dosanya. Yang ketiga, Allah berikan kepadanya 10 kelebihan. Sekali salawat. Sering-seringlah baca salawat. InsyaAllah nanti kita dapat syafaat Nabi. Nah, dah sampai sini dulu. Ada 1 jam dah. Nah, setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya boleh ditulis di kertas. Yang ingin langsung boleh nanti diberikan panitia mic-nya. Mic ada lagi di bawah enggak? Ini mic sama saya ada 2 nih. Ya, baik. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang kertas, sudah tulis di kertas, boleh sampaikan ke sini. Kalau ingin tanya langsung, boleh juga. Ada? Oh, ada yang tanya langsung. Ini mic nih. Ambil ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku, sebelumnya saya mohon maaf. Ya. Ada berita miring yang saya dengar. Bagaimana pendapat Tengku tentang EPTP itu sesat? Dan di mana letak sesatnya, Abu? Ya. Baik, dah. Kita jawab satu dulu ya. Yang lain Ibu, ini sampai saya jawab, nanti ditulis di kertas ya. Begini, saya mau jawab dengan sejujur-jujur jawaban saya. Jadi dengarkan baik-baik. Banyak sekali orang tanya tentang itu. MPDT itu gimana sih? Kami bingung mau ikut. Nggak enak, sudah diajak zikir. Menolak zikir udah nggak enak. Dan seterusnya. Jadi kita harus sepakati apa yang harus kita sepakati. Kita harus tidak sepakat tentang apa yang tidak boleh kita sepakati. Oke. Kita mulai dulu dari yang harus kita sepakati. Pertama, MPTT itu didirikan oleh Abu Ya'am. Oke, sepakatnya apa? Sepakatnya beliau itu adalah anak daripada Abu Ya'am Mudawa. Nah, itu harus sepakat. Andai beliau datang ke sini, ciumlah tangannya, begitu ya. Sebab itu anak guru. Sepakat ya? Harus sepakat. Nggak boleh. Kalau kita ada benci sama orang, benci semuanya. Oh, nggak bisa. Yang kita benci, bencilah. Yang kita nggak sukalah. Jangan karena satu kesalahan merembes kepada 100 kebaikan. Nah, itu dengar baik-baik. Sepakat itu. Yang kedua yang harus kita sepakati, tarekah Naqsyabandiyah dari Abu Ya'am Barat itu sah berasal dari Abu Ya'am Mudawali, walaupun nanti disahihkan, ditashihkan, dibenarkan, dikuatkan oleh Abu Ya Idrus Al-Kampari yang ada diri. Nah, itu harus sepakat. Tarekatnya sah tarekatnya itu. Nah, yang ketiga, ilmu agama beliau, ya, baik fikih beliaunya, baik apalagi itu, atau haidnya, zikir-zikirnya itu pada dasarnya itu memang berasal dari Abu Ya Mudawa. Udah sepakat. Sekarang yang tidak sepakat. Yang tidak sepakat. Siapa nggak sepakat Tengku Habibie? Enggak. Yang tidak sepakat abang-abangnya. Beliau kan punya abang kan?
Siapa abang paling tua itu? Ayah anda saya, Abuya Muhyiddin. Abang Abuya Amran, Abuya Jamal. Abang Abuya Amran, Abuya Ruslan. Abang Abuya Amran, itu banyak. Apa yang tidak disepakati oleh mereka-mereka ini, yang tidak sepakati dalam pengajaran beliau, beliau melepaskan ilmu yang sangat tinggi yang tidak bisa dipakai oleh orang awam. Ini yang tidak sepakat. Jadi apa yang harus kita sepakati, sepakati. Seperti saya bilang tadi, jangan tidak suka satu hal pada satu orang sehingga merebes kepada 100 kebaikan. Nah, gitu dia. Nah, contoh saya mau berikan. Ada ilmu yang tinggi sekali itu tidak bisa disampaikan ke orang-orang awam. Mungkin kalau Abu Amran sendiri tidak masalah. Apa ilmu tinggi itu? Ibu-ibu, saya mau ajarkan ilmu tinggi pada ibu-ibu. Kalau ndak sampai ke kepala, jangan paksa ya. Jangan paksa ya. Ini contoh saja. Maukah saya beri contoh kan? Ini contoh saja. Contoh saja. Ya jamaah online. Banyak kali jamaah online yang hina-hina saya. Ini contoh. Kalau ndak sampai ke akal, jangan dipikirkan. Oke. Dengarkan baik-baik. Yang menciptakan saya siapa? Allah ya. Ya. Nggak ada yang aneh kan? Nggak ada yang aneh kan? Yang menciptakan saya Allah. Allah perintahkan kita untuk berpikir, bertafakur, untuk melihat saya sebagai manusia ciptaan Allah. Gitu ya? Aman sih kan? Artinya Bu, kita kalau ingin kenal Allah, lihat alamnya. Itu bintang indah, ingat Allah. Gitu ya? Itu lihat bulan, ingat Allah. Gitu ya? Kalau kita lihat sapi, ingat Allah. Nah, itu belum aneh kan? Oke. Itu ingat Allah juga. Sudah. Kalau begitu, kita buang kalimat tadi itu. Buang semua. Pakai kalimat singkat. Bahwasanya kalau lihat saya, ingat Allah. Ini saya. Saya bukan ketua bibinya. Saya ciptaannya, gitu ya. Ingat Allah. Oke, maka bermula saya ini adalah Allah. Nah, udah mulai aneh? Itu sudah saya buang kalimatnya saya buang. Gini, ibu paham nggak? Saya pakai bahasa lain. Ibu kan beli rinso di toko. Orang toko itu baru kenal ibu. Ibu pun baru kenal orang toko itu. Bang, saya beli Renzo yang kecil, yang biasa ada, yang biasa warna kuning. Oh ada di belakang sebelah sana. Kayak gitu kan? Gitu kan? Ya biasalah, baru kenal. Tapi kalau udah berulang-ulang setiap pagi beli Renzo, kan nggak perlu lagi tanya, Bang, saya perlu Renzo yang kuning, yang bisa dipakai. Kan tinggal bilang, Bang biasa, oh di belakang. Gitu ya? Semakin hari kita mengenal pedagang itu, semakin singkat bahasa kita. Sebab dia tahu kita tahu di. Nah, gitu dia. Maka semakin hari kita mengenal Allah, begitu juga semakin kita kurangi kalimat yang tidak penting. Tinggal katakan, saya Allah. Nah, ada yang aneh? Udah mulai aneh kan? Disitulah yang nggak setuju abang-abang lain. Paham? Ya, jadi ingat baik-baik, jangan karena itu, apa Abu Amran itu sesat, nggak bisa. Kalau Abu Amran datang ke sini, cium tangannya, minta doanya, jangan ikut yang itunya tadi, itu aja udah. Paham kan? Nah, sekarang digoreng oleh publik, media menggoreng ini semua, udah bilang sesat, ada di sana serang sini serang sana. Nggak bisa begitu. Sudah paham kan? Sudah paham kan? Tunggu saya ikut zikir bisa. Boleh ikut zikir. Kan lebih bagus zikir daripada main bola kan? Nah, ikut zikir. Tapi kalau udah diajarkan zikir, tunggu udah masuk situ, udah mundur. Mundur minta izin. Bilang, oh ya, saya zikir aja. Minta izin. Udah selesai. Ya Bu ya? Berarti saya ini sesat nggak? Sesat. Itulah yang terjadi kepada ulama besar Syekh Hamzah Fansuri dulu. Hamzah Fansuri secara pribadi tak mau mengakui dirinya Allah, tapi beliau ini sudah sibuk dengan Allah. Duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah, berkalam ingat Allah, makan ingat Allah, minum ingat Allah, tidur ingat Allah.
belanja ingat Allah, ke gunung ingat Allah, mandi ingat Allah. Jadi secara tak sengaja karena sudah ingat, ya udah saya ini Allah. Nah, gitu ya. Nah, boleh begitu? Enggak boleh. Itu hanya orang khusus saja. Sudah ya. Ada yang lain? Panjang nih penjelasan ini. Yang lain. Yang ada tulis kertas boleh juga. Adik-adik, kirimkan kertas di sini. Nah, silakan diapi, pakai mic. Nah, diapi. Ini mic nih, sama Abi. Nah, silakan tanya. Kalau mau tanya di HP, masuk aja ke TikTok, namanya Tengku Habibi Wali. Jangan lupa follow dulu. Nah, follow dulu. Masuk ke Tengku Habibi Wali, langsung tanya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penghormatan kepada pimpinan daya Nurul Hikam Alawiyah beserta keluarganya, Fadhil Ikroman kepada Abu Habibi beserta rombongannya, kemudian yang kepada seluruh betul-betul yang lain. Jadi yang pertanyaan sih kata belum, cuman cara karena kamu tulis katanya itu. Saya ingin bertanya perbedaan antara ratib serife dengan ratib yang tarikat Naqsabandiyah. Bahkan pertanyaan karena sebahagian dari masyarakat Kabonyong ratib dengan nada bentak-bentak, dia aktif suara. Jadi berpendapat di masyarakat Kabong nyata ada Tuhan. Dibacara Allah sayang bertanya, sedangkan yang tak ada Tuhan tak bentak-bentak. Ceritanya taratib dengan lembut-lembut, Allah galaknya menang. Jadi yang ingin ditanyakan, apakah emang begitu cara ratib dalam perbuatan ratib sahabat dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada model orang ratib dengan bergoyang badan. Bukan loncat-loncat ya, bergoyang. Ada orang ratib dengan tak bergoyang sama sekali, tapi hatinya yang berzikir. Ada orang yang meratib, dia tak goyang sama sekali, hatinya tak bergoyang juga, tapi lisannya saja yang mengucapkan lantunan zikir. Ada yang orang beratib, dia loncat-loncat sehingga gila, tidak sengaja tabraklah itu orang lain, meninggallah dua di situ. Udah loncat-loncat dan seterusnya. Itu apa hukumnya? Nah, kita bahas dulu semua ini dari dasar ayat Quran. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, kata Allah. Allah itu suka kalau kamu berdoa dengan tadarru' dan penuh ketakutan. Pernah lihat orang takut? Orang takut itu orang yang garang atau orang diam aja dia? Orang takut itu berdiam, begitu. Kalau ingin berdoa atau ucapkan zikir, khufyah. Itu ajaran Quran. Khufyah itu berarti harus punya rasa takut. Tadarruan itu berarti harus sopan, rendah diri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tadarruan namanya. Sudah. Berarti zikir tarekat Naqsyabandiyah yang saya baca dari kitab Mukhtar Al-Mawdu' Al-Mukhtar fi Turuq As-Sufyah Al-Mu'tabarah, karya daripada Abuya kita sendiri. Abuya kita ada tulis kitab itu. Itu tarekat Naqsyabandiyah. Kalau zikir itu dalam hati. Nih, tarekat Naqsyabandiyah nih. Ambil sorban. Nih Abuya Mudawandi dulu zikirnya gitu. Ambil sorban, taruh atas kepala. Nah, gini kan. Dah begini. Nah, zikir terus. La ilaha illallah. Itu dia itu. Ya, itu tarekat Naqsyabandiyah. Kalau tarekat Qadiriyah nggak bisa begitu.
tetap tutup kepala, tapi harus ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu masih boleh. Yang ketiga, ada orang berucap zikir tapi kepalanya bergoyang, bukan berloncat-loncat. La ilaha illallah, la ilaha, gitu ya. Ya. Orang bertanya, Tengku, pernah nggak sahabat Nabi begitu? Coba buka kitab karya Imam Ibnu Katsir, nama kitabnya itu Al-Bidayah. Apa Bidayah wan Nihayah kalau nggak salah saya itu, kitab beliau itu. Karena hampir sama seperti kitab Imam Ghazali. Kitab Ghazali ada juga namanya Bidayah. Coba nanti download kitab Bidayah Imam Ibnu Katsir, baca di dalam jilid 1 itu kalau nggak salah saya. Di sana itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, saya pernah lihat sahabat bangun tidur, sholat, berzikirnya kepala goyang. Seperti pohon yang bergoyang terkena air, terkena angin. Coba, pernah lihat pohon bergoyang terkena angin? Nah, sahabat Nabi itu dulu zikir gitu. La ilaha illallah. Nah, gitu ya. Kayak gitu ya. Begitu. Jadi, la ilaha illallah, gitu ya. Kalau pohon sedang bergoyang gitu, kan nggak ada pohon begini goyang, tetap sembuh ya. Nah, itu dia. Nah, sudah selesai. Yang terakhir, bagaimana hukumnya kalau sudah dia berzikir, bergoyang badan, goyang kepala, kaki goyang juga, semua goyang, pikiran dia pun goyang juga. Nah, ada lagi yang tadi sebelum zikir ingat bayar asuransi mobil belum lunas, listrik masih ada, udah habis semua di situ. Maka loncat dia sana, loncat ke sini, loncat situ, mundur ke belakang. Makanya tidak jarang kadang dia loncat di sebelah sana, loncat juga. Dari sana loncat sini, dari sini loncat situ, tertabraklah 2 orang itu. Meninggallah dia. Masuk berita, 2 orang meninggal karena zikir loncat. Misal, boleh begitu Tengku? Saya sepribadi kurang suka. Saya kurang suka dengan orang yang berzikir loncat-loncat. Kalau berzikir kayak tadi begini itu boleh, karena ada riwayat dari Imam Ibnu Katsir. Kalau zikir dengan lisan, dengan tadarru, dengan ketakutan, itu pun ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya loncat-loncat nggak dapat. Ya, paham ya? Paham ya? Coba saya mau cerita ya. Dulu itu suatu hari, saya pernah menyopiri Abuya, ayahanda saya, Abuya Mipudin. Beliau ajak saya, Bibi, kemana Abuya? Kita pergi maulid. Nih, waktu saya belajar sama Abuya. Waktu saya sopir tuh di samping, Abuya di samping, enggak sengaja kami lihat, ini mohon maaf nih kan, ada orang zikir loncat-loncat. Saya nggak sebut namanya dan saya nggak sebut siapa dan di mana lokasi. Loncat-loncat dia, sambil dia baca sholawat. Lalu Abuya bilang sama saya teringat bahasa beliau, itu kalau Rasulullah masih hidup, minta maaf. Kata Abuya Mipudin, kalau Rasulullah masih hidup, minta maaf. Saya tanya, oh kenapa gitu Abuya? Kita bersalawat harus punya adabnya gitu. Dari situ saya belajar. Nah, maka boleh ya berzikir suara keras tanpa loncat-loncat, boleh. Berzikir dalam hati tanpa berucap lisan, boleh. Berzikir berlisan, goyangnya seperti pohon yang terkena angin, boleh. Berzikir tanpa bergoyang apapun, lisan saja yang mengucap, boleh. Yang tadi yang terakhir itu saya tidak bisa langsung bilang nggak boleh, tapi saya kurang suka aja. Nah, sudah ya, sudah. Ada lain? Ada lain? Nah, sekarang coba ibu-ibu ada. Oh ya, dari online tadi gimana? Dari TikTok. Nanti ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak. Oh ya, dah, baik. Ada dari SMS. Nah, siapa? Dibaca terus itu. Pertanyaan kedua ketiga. Oh, udah. Ada. Mungkin ada satu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dari hamba Allah. Bagaimana Buya menyikapi zaman sekarang ya, di mana kehidupan serba ditampakkan di show di media sosial. Bagaimana mungkin dalam kerangka tasawuf ya, kita menjaga hati agar kita tidak sampai jatuh pada tahajud atau sampai hal-hal yang bisa mendatangkan bangga diri dan hal-hal yang negatif. Walaupun mungkin ada hal positif juga di dalam hal-hal seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terkait dengan media sosial. Mungkin aja. Ya, ya. Ya memang sekarang banyak kita lihat orang udah macam-macam di media sosial. Di TikTok udah mulai live-live, perempuan tak pakai jilbab, ya kan? Laki-laki tak pakai baju, ada saya sengaja saya lihat tuh. Ya kan? Kemudian di media yang lain ada yang buka auratnya dan seterusnya lah. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Karena sebab seluruh pendapat ulama mengikut bagaimana Al-Quran sebut. Ya, wal yadribunna bi khumurihinna ala juyubihinna. Muhammad, kau beritahu kepada kaum perempuan, maka pakailah seluruh badannya ditutup, termasuk dadanya ditutup. Wal yadribunna bi khumurihinna ala juyubihinna. Tutup semua. Maka tidak boleh hukumnya membuka-buka aurat. Oke, Tengku, sekarang pertanyaannya, orang tidak buka aurat, tapi dia live terus. Apakah dia ceramah di situ? Apakah dia curhat di situ? Apakah dia dakwah di situ? Apakah dia ngajar di situ? Dan seterusnya. Boleh atau tidak? Itu kembali lagi kepada hati. Tergantung hati. Ini bisa kayak saya ceramah nih. Itu kan live. Ada orang bilang itu Ibu Habibie cari duit lewat live. Terserah orang mau bilang aja terus. Nggak masalah itu. Itu tergantung kepada hati. Kenapa tergantung pada hati? Karena Allah lihat hati kita, bukan sikap kita, bukan tubuh kita. Kan gitu ya. Kata Rasulullah, la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum. Kata Rasulullah kan, Allah tak melihat jasadmu, Allah tak melihat tubuhmu, Allah tak melihat rupamu, walakin yanzuru ila qulubi, yang Allah lihat hatimu. Nah, maka pakailah media sosial dengan sebijak-bijaknya. Nah, dah itu aja kita sampaikan. Yang lain, ini pokoknya jam 11 sudah selesai. Nggak usah lama-lama kita ada. Nah, silakan. Ibu-ibu ada, Bu? Mungkin dari kaum ibu, perwakilan umi-umi. Misalnya pertanyaannya, Tengku kapan pulang? Boleh juga. Misalnya, silakan. ada betul. Panas Bu ya, saya pun panas jatan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan wabarakatuh. saya Ustaz, sekarang termasuk di media massa juga di medsos. Ya. Yang pertama di TV sekarang banyak ustaz-ustaz itu yang buka acara renungan hati. Ya. Jadi banyak ibu-ibu tuh curhat di situ Ustaz dengan membuka aib. Memang sedih kita lihat, kita pun ikut mendengar terharu. Memang dikasih solusi. Jadi yang seperti itu kan membuka aib keluarga itu hukumnya macam mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua cara kalau kita ingin mengambil jawaban dari solusi. Nih, misalnya kita sedang bermasalah, ada ustadz, kita mau tanya nih, kebetulan kondisi kita sedang bermasalah dengan keluarga. Maka cara terbaik untuk bertanya tentang itu, samarkan nama kita, samarkan siapa yang berkasus. Tanyakan dengan kalimat, Ustadz, ada peristiwa nih, teman saya, boleh begitu, teman saya bercerai, suaminya nikah lagi, nikah dua, tidak sengaja Ustadz, tahun depannya itu saya dengar dia mau nikah lagi, dah nikah ketiga, istrinya udah 5 Ustadz, misalnya, contohnya kan, samarkanlah nama kita biar tidak terumbar aib. Nah, kalau begitu boleh. Nah, apa?
Yang jangan itu kita sebut, Ustadz, ini saya sedang bermasalah, kebetulan suami tidak pulang-pulang, ya kemudian nafkah nggak kirim-kirim, kami pun nasi entah bagaimana makannya, beras pun entah bagaimana, tidak tahulah, rencana mau saya minta cerai, ada seterusnya lah. Jangan, kalau sudah begitu, itu bukan salah ustadznya, bukan salah siaran televisinya, bukan salah medianya, salah kita. Tapi Tengku, saya cerita langsung diri saya. Oh, kalau mau cerita langsung, datang ke ustadznya langsung, tanpa ada orang, tanpa ada media, tanpa ada curhat terus. Tapi kan nggak boleh berdua, ajaklah anak, kayak gitu ya. Nah, paham kan? Nah, kalau sekarang ibu-ibu lihat di media sosial, di siaran ada orang mengumbar-umbarkan aib dia, itu yang bahaya. Nah, itu bahaya sekali. Ya, jadi begitu caranya. Nah, itu nggak boleh. Nah, sudah, ada lain nggak ada? Yang di ujung sana ada? Silakan. Yang di media? Menyohonali kami kaji perguna-undang pun tetap tamat. Tahu, jadi bukti dulu. Nah. Sudah kalau tidak ada. Hah? Doa. Baik. Nah, kaji. Saya duduk aja lah. Baik ya, kalau tidak ada lagi, sudah sampai di sini saja. Inilah dakwah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi kurang tepat, kurang bagus, referensinya salah. Nah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Oleh karena itu, sekarang mari sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan ini Allah berikan kabulannya, Allah berikan syafaatnya, Allah izinkan kita diberikan juga syafaat kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna dinana dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa ruku'ana ruku' mutawaddi'in wa sujudana sujud mutadarri'in wa a'malana a'mal salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin ودعنا المسلمين برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اهدنا إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا بكلمة لا إله إلا الله وأمتنا بكلمة لا إله إلا الله وادخلنا إلى جنتك ببركة لا إله إلا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Rahmatullah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, jadi sebelum saya tutup, ada buku-buku yang kami bawa, buku karya Abuya Mudawali, Abuya Muhyiddin Wali, nah, termasuk ada karya buku-buku saya. Nah, jadi jamaah yang kalau ingin mau lihat-lihat nanti boleh ke mana Tengkutar mana? Nanti ke Tengkutar Museum ya. Nah, lagi diambil. Nah, nanti lihat aja boleh. Karya ulama-ulama kita. Nah, gitu dia. Termasuk ada buku Wasiat Sultan. Ada buku yang saya tulis tentang 10 wasiat Sultan Iskandar Muda. Nah, jadi kalau ingin lihat langsung wasiat Sultan, boleh ada di buku itu. Baiklah ibu-ibu sekalian ya. Saya mohon maaf sekali. Beginilah dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum bi nafsi bittaqwallah wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.